tidak ada yang dihilangkan. Namun terjadi sesuatu ya, yaitu penyebab TCP harus mengirim ulang dari traffic karena paket data tadi di-dropkan. Jadi bisa terjadi hal seperti demikian. Itu adalah policy. Kemudian yang kalau SAP ini dia akan melihat apanya? Delay-nya. Ada melihat delay terlalu lama, maka paket itu langsung akan di-drop. Ini yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita butuh saham se-real time mungkin, secepat mungkin, traffic-nya itu harus kosong terus setiap di-drop sebagai decision atau decision terakhir, keputusan terakhirnya. Ya. Kemudian kalau Sepper, dia bisa mengadaptasi dari congestion network dengan masuk dalam antrian. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya di sini, bahwa mana data yang boleh masuk ke dalam antrian, mana data yang harus ya karena terlalu lama delay-nya, maka dia akan melakukan dropping. Nah, Sepper ini kita pakai Sepper aja, Pak. Polisi nggak bisa dipakai, nggak usah dipakai aging, nggak bisa begitu juga. Ya, jadi kita di dalam top itu ada dua, ada polisi dan ada Sepper. Jadi nanti polisinya kita setting. Yang kemarin tuh ada polisi setting, dan nanti kita harus setting. Nah, kalau kita bicara tentang policy, itu bicara tentang tidak ada delay. Wah, namanya policy itu nggak boleh ada delay. Ya, no delay, no jitter di dalam sebuah traffic. Jadi nggak boleh itu yang namanya ada terjadinya delay. Ya. Kalau di Sepper ada delay, makanya dia harus dimaksimumkan. Jadi proses maksimumnya sudah diketahui sekian. Jadi tidak boleh ada yang paket itu kalau yang terlalu lama delay-nya itu harus di-drop, tapi kalau misalkan dia ada sebuah paket baru dikirim, tapi delay-nya baru batasan waktunya masih memungkinkan, ya maka dia diantri. Ya, dia harus mengantri. Pak, mohon maaf Pak, mau tahu pembicaraannya. Ini sudah direkord atau belum ya Pak? Oh iya, belum. Oke, terima kasih atas ingatannya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, kalau di dalam policy kita harus LED ya, di red tuh. Ya. Tidak ada buffering karena nggak ada delay tadi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang policy itu nggak ada delay, berarti nggak ada buffering. Ya, ini yang paling bagus adalah policy. Tapi kalau yang kayak begini itu kan ada beberapa bandwidth yang ada orang yang sangat mendukung bandwidth, ada orang yang mungkin mau mendukung bandwidth tapi tidak ada biaya. Nah, hal tersebut kita bisa plus minus di antara polisi dan kesehatan. Gitu ya. Jadi nanti kita harus ada yang namanya limit dari buffering. Kita pasti memberikan toleransi. Oh, kalau misalkan delay-nya masih di bawah 1 menit, oke lah, kita berikan toleransi. Kalau udah lewat 1 menit, ya udah kita langsung di drop paket. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang di dalam TCP itu kan kita harus memastikan bahwa
pengiriman sebuah paket itu tidak boleh ada yang miss atau tidak boleh ada yang di drop. Jadi dia harus membuat yang namanya acknowledgement, sehingga ketika ada paket yang ternyata di drop, maka dia akan mengirimkan ulang ke alamat yang dituju, gitu ya. Nah ini dia di sini retransmitting, ya, retransmission method. Jadi ketika ada paket yang hilang, tiba-tiba di drop paketnya, kemudian dia akan melakukan pengiriman ulang ke alamat yang dituju. Kemudian dia mendapatkan acknowledgement, maka dia akan masuk ke dalam paket yang lainnya yang belum dikirimkan. Hingga paket itu habis dikirimkan, maka dia langsung mengirimkan sebuah finish atau fin. Ya, ketika sudah fin, maka paket tersebut sudah tidak perlu dikirimkan ulang. Nah, kemudian ketika ada keputusan kita ingin melakukan drop paket, kemudian atau kita juga memberikan sebuah remark. Remark ini artinya sebuah batasan, di mana di dalam sebuah layanan internet service provider ataupun di sebuah layanan internet di dalam sebuah organisasi, itu kita biasanya akan memberikan sebuah otoritas. Ya. Otoritas untuk siapa yang boleh menggunakan bandwidth secara full, siapa yang tidak boleh menggunakan bandwidth secara full. Ini harus ada, dan saya bilang bukan melulu kita ketika ada buffering atau internetnya lambat kita langsung ganti atau kita harus tingkatkan bandwidth, ya tidak harus seperti itu, karena kadang-kadang peningkatan bandwidth ini pastinya bertolak belakang dengan keuangan, ya. Jadi kalau semakin tinggi ya seiring dengan perkembangan bandwidth yang tinggi, ya maka keuangannya juga harus lebih tinggi lagi. Ya, jadi nggak boleh ada yang namanya miss. Jadi kita semakin tinggi bandwidth, nggak taunya penggunaan paket data yang bandwidth tadi itu hanya untuk memuaskan karyawan untuk melihat drama Korea, video yang tidak jelas di dalam masa kerja dan lain sebagainya. Hal yang seperti inilah yang biasanya ditakutkan oleh tim dari khususnya di manajemen keuangan. Seberapa penting, seberapa urgent kita menaikkan bandwidth tadi. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya saver tadi, gitu ya. Kalau kita bicara tentang policy, ya nggak boleh ada delay. Tapi kan kalau nggak ada delay, berarti kita harus menambahkan sesuatu untuk delay itu dikurangi. Ya, bisa memberikan otoritas, bisa juga mematikan sebuah aplikasi tertentu di jam-jam kerja. Nah, itu yang notabene itu yang harus kita lakukan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang traffic, ya, ada tipe traffic untuk kita gunakan di policy dan di shaping, ya. Tentang traffic ini automatically kita bicara tentang policy. Kemudian ada yang namanya shaping traffic, ya. Itu kalau kita bicara tentang setting, itu berarti diperkenankan untuk kita bisa memberikan toleransi delay pada saat klien kita mengirimkan sebuah paket data, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini ada sebuah contoh, ya. Di sini ada sebuah contoh, ya, disebut sebagai token bucket algorithms. Di sini ada Committed Information Rate atau CIR, ya. Ini biasanya kita bicara tentang Service Level Excellent. Buat apa nih Pak SLA? Kita akan menanyakan ke siapa? Ke service provider, ya, penyedia jasa layanan internet. Bisa Bisnet, gitu ya, bisa Datacom, bisa Fortis, masih banyak lagi lah ya. Bisa kalau yang besar-besar gitu kayak Indosat, Telkom, diberikan sebuah toleransi. Ya, jadi kalau misalkan kita menyewa bandwidth misalkan 1:1 dedicated line, ya, artinya ketika kita pesan bandwidthnya 1 Mbps, ternyata pada saat kita cross check kalau kita ini bisa di speedtest.net gitu ya, bisa di RMTG,
bisa berbagai macam lah ya, berbagai macam cara kita bisa mengecek yang namanya testing bandwidth gitu ya. Tapi kalau yang normalnya sih pakai speedtest.net. Tapi speedtest.net-nya jangan ke arah lokal gitu ya. Kadang-kadang kita punya kita punya marketing ya, biasanya marketing nih yang canggih, yang pinter, tapi janganlah kita membohongi pelanggan ya. Speedtest.net. Apa kalau nggak dibohongin nanti kita nggak laku gitu. Ya jadi dilema gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini finding servernya ini kita harus change. Ya, jadi jangan di Jakarta gitu. Kalau dari Jakarta ke Jakarta itu kan lokal. Lokal itu sebenarnya kita kalau berlangganan internet itu sebenarnya kalau yang tahu ya, kalau yang tahu dan yang rigid, artinya rigid itu artinya dia bukan bawel ya, atau namanya dia ingin tahu, dia ingin menggali semua informasi dan seterusnya. Itu jangan di lokal. Jadi ISP itu akan memberikan dua layanan internet. Kalau kita layanan internetnya IIX, jadi ada IIX, ada yang internasional. Nah, IIX ini sebenarnya free, gratis. Ya, biasanya layanan IIX itu 10 GB ya, 10 gigabit per second gitu ya. Bandwidth-nya itu free dari ISP. Ini kalau kita bicara tentang dedicated line ya, bukan yang up to ya. Kalau up to kayak saya di sini di rumah-rumah kayak gitu, itu namanya up to. Kalau dedicated ya 1 Mbps 1 Mbps gitu. Nggak ada dikurangin, nggak ada up to, nggak ada dibagi-bagi dengan yang lainnya. Kalau bicara tentang dedicated, kalau kita udah mesen misalkan 1 Mbps dedicated line 1:1, itu pasti udah dapat IIX sebesar 10 sampai dengan 1 gigabit per second bandwidth-nya. Itu biasa, normal. Ya makanya kalau kita ping dari Jakarta ke Jakarta, ya pasti kenceng gitu kan. Wah kenceng kan Pak, lebih dari 1 Mbps kan Pak. Wah itu yang paling menyakitkan hati. Dan kalau customer yang nggak paham, nggak ngerti, oh iya ya, saya kan mesannya cuma 1 Mbps Bu, kenapa ini bisa jadi 2 sampai 3 Mbps? Ketawa tuh si marketingnya. Atau mungkin marketingnya juga nggak paham gitu ya. Kan hebat Pak, Bapak mesannya bayar cuma 1, tapi kita kasihnya 3 Mbps. Nah itu sebuah trik marketing yang kalau buat saya itu menyesatkan dan itu berbohong gitu ya kalau buat saya. Tapi kalau buat yang lain ya wallahu alam gitu ya. Jadi kalau saya kalau buat ngeceknya itu bisa ke sini, bisa ke Greenland. Nah nih ini di Kutub Utara. Jadi dari Jakarta masuk ke Kutub Utara. Jadi jangan dari Jakarta ke Jakarta gitu, ngeceknya itu sesuatu hal yang notabene itu ya bukan penipuan sih, ada juga mungkin dia nggak ngerti dan lain sebagainya. Baru nih, kalau saya kan up to ya, up to-nya itu adalah 30 Mbps gitu. Kan 21 ya. Kalau tadi dari Jakarta ke Jakarta naik bisa sampai 35 Mbps saya. Ya downloadnya, nah ini uploadnya pasti biasanya lebih rendah memang pasti. Itu udah nggak mungkin dia lebih kenceng juga atau bagus. Nah kalau dedicated mau upload mau download ya, kalau dia upload downloadnya 20 berarti uploadnya juga harus 20. Nah ini namanya up to. Ya ini up to. Nah ini hal-hal yang seperti ini wajib kita tahu. Ya jadi jangan sampai kita membeli bandwidth buat kantor, ternyata kita tertipu gitu ya. Apalagi kita nggak tahu yang namanya SLA, service level excellent-nya. Nah ini harus kita ketahui berapa lama nih kita misalkan, kok saya berlangganannya misalkan 20 Mbps, 30 Mbps, kok saya cuma dapat 22 Mbps nih kalau kita bicara tentang dedicated lah ya. Berarti saya dirugikan 10 Mbps. Nah ini saya sering nih kalau kayak gini. Terus saya tinggal kontak ISP-nya, Pak. Ini kok saya berlangganannya 30 Mbps, cuma saya dapatnya cuma 10 Mbps nih Pak. Jadi gimana nih Pak? Oh ya Pak, nanti saya kasih gratis 1 hari Pak. Jadi Bapak nggak usah bayar. Misalkan saya bayar internet ini cuma 285.000, berarti dikurangin 1 hari, tinggal 285 dibagi 30 hari. 1 harinya berapa? Nah nanti 1 hari itu dipotong, baru nanti saya dikurangi dengan 285.000. Nah itu kalau yang rigid, ya. Nah hal yang seperti ini itu kan hanya orang-orang tertentu yang aware, ya hanya orang-orang tertentu yang aware. Tapi orang-orang yang lain
ya belum tentu dia aware gitu, dan dia juga nggak ngerti buat apa saya tes yang penting udah kenceng gitu kan. Dari saya berlangganannya ini dari Jakarta ke Jakarta, saya berlangganan 30 Mbps ya saya dapat 40 Mbps ya, senang-senang aja gitu kan ya, kayak gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa informasi-informasi yang seperti tadi itu bisa kita bisa kita cross check gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu hal yang aneh gitu ya, download 19, ininya upload sampai 22 dan seterusnya. Jadi silakan nanti teman-teman cross check di sini. Kalau di sininya misalkan udah nggak sesuai dengan pembelian produk dari ISP kita, ya kita bisa komplain di sini. Dan SLA itu nanti akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kompensasi namanya. Ya, kompensasi inilah yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan terkait dengan kontrak yang sudah disepakati SLA ya, di SLA ini. Nah, kemudian ini ada sebuah contoh ya. Jika commit information rate-nya itu ya dibuat 8000 bps bit per second ya, di sini berarti akan ada 8000 token yang akan ditempatkan di dalam sebuah keranjang, di mana dari keranjang ini nantinya akan dikirimkan setiap waktu periode yang akan ditransfer. Jadi traffic yang bisa kita ambil di sini ini misalkan 8 Mbps ya. Kan kalau 8000 bps bit per second, jadi kalau dinaikin ke Mbps kbps, nah ini jadi 8 kbps. Jadi kalau 8 juta, nah baru tuh 8 mbps gitu ya. Kemudian, nah ini ada perhitungannya teman-teman. Perhitungannya sangat, kalau saya sih sangat rumit gitu ya. Karena tadi contohnya kita punya 8000 bps ya, atau 8 kilobit per second ya, untuk CIR-nya ya. Kemudian dari 8 kilobit per second, kemudian ini akan diimpos dari link yang ada, yaitu 64 kilobit per second. Jadi kita mau ngirim sebuah paket, kita butuhnya cuma 8 kilobit per second. Ya, sedangkan internet kita itu ada 64 kilobit per second. Gitu ya, linknya. Link yang kita pesan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut hitung-hitungannya kita membutuhkan 8 bit per second ya, 8000 bit per second dari internet kita yang 64.000 bit per second. Maka pada saat kita mengirimkan sebuah paket dari source ya, dari sumber ke tujuan, itu kita butuh 125 milisecond yang ngirim paket dari sumber ke tujuan. Berarti kita butuh waktunya hanya 125 milisecond. Ya, kita bisa lihat di situ. Tapi kok ternyata kalau misalkan kita pakai pengiriman paket, misalkan paketnya itu butuh 8000 kilobit per second, kemudian di sini 64.000 kilobit per second, dicek di test speed tadi, speedtest.net tadi, ternyata ini enggak 125 milisecond, langsung kita komplain. Komplain. Kemana komplainnya? Ya komplainnya ke penyedia jasa internet service provider. Ini wajib Pak? Wajib. Ya, jadi QoS ini bisa ngecek beginian. Jadi jangan sampai nanti kita pesannya 2 Mbps, tapi yang dikasih cuma 1 Mbps, kita diam-diam aja nggak tahu apa-apa. Ya nggak begitu, nggak boleh. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya sebagai network engineer di salah satu kampus ya waktu itu, saya tipe orang yang paling bawel kalau dibilangnya. Kalau dia udah ketemu sama saya, udah angkat tangan, dia bendera putih, kalau udah saya telepon. Kenapa? Ya itu tadi, karena saya mesennya 2 Mbps, kok traffic saya cuma dapat misalkan 1,5 Mbps gitu ya. Nah ini saya minta kompensasinya gitu. Nah kompensasi itu dilihat dari waktu kesepakatan. Kalau misalkan waktu kesepakatan itu terjadi selama 2 jam, ya berarti di dalam kompensasi kontrak itu misalkan kalau 1 jam harusnya 2 hari dan seterusnya. Itu ada hitung-hitungannya semua. Makanya pada saat kita melakukan pemesanan
internet service provider untuk berlangganan ke sana, maka kita lihat SLA-nya berapa nih dari 1:1 dengan kita menyewa bandwidth-nya 1 Mbps, itu SLA-nya berapa. Misalkan, oh ya Pak, toleransinya misalkan 5 menit, lewat dari 5 menit berarti kita akan berikan kompensasi misalkan 1 jam misalnya. Kayak begitu. Hal-hal seperti itu harus kita tahu. Kalau untuk di rumah, up to, ya udah kita nggak bisa komplain tuh. Cuma kalau di rumah, itu tadi yang teman-teman lihat, saya pakai manajemen router. Jadi routernya saya masuk ke dalam router, kemudian saya blokir tuh device-device yang terkoneksi ke wireless router saya blokir, saya kasih firewall di sana, saya tutupin dan seterusnya. Maka dari itu orang ISP bingung gitu ya. Pak, ini Bapak device segini banyak, bisa conference, sekarang lagi nonton YouTube, anak saya 2 orang, terus smart TV saya juga berjalan dengan menggunakan YouTube. Kok nggak nge-lag ya Pak? Ya, sampai ditelepon dan harusnya saya yang curhat ke mereka, jadi mereka yang curhat ke saya gitu. Kenapa? Kok Bapak nggak, istilah kasarnya nggak mau ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi? Kemarin malah ditawarin, ini saya mintanya 15 Mbps, tapi tadi ada sekitar 22 Mbps. Ya itu tadi saya bilang, karena ya saya melihat dari kebutuhan saya. Jadi bukan dari kecepatan internet yang saya dapatkan. Dengan adanya 15 Mbps dengan saya membayar hanya 285.000 aja, saya bisa melakukan ini gitu ya. Ada YouTube berjalan bersamaan, 3 device, plus sama saya conference dengan detik ini, itu nggak ada yang delay gitu, nggak ada yang buffer. Ya, jadi ya buat apa saya harus bayar lebih mahal? Kemudian saya juga nggak tahu kalau misalkan trafficnya diturunin dan sebagainya, kan saya nggak malas ngecek-ngecek speedtest.net, karena kan up to, kalaupun kita komplain, kita nggak megang SLA. Kalau udah dedicated bisa kita komplain, karena ada SLA-nya tadi. Begitu. Nah, hal-hal seperti demikian yang harusnya kita aware. Jadi jangan sampai nanti kita di perusahaan, loh kok kemarin baru ganti bandwidth, ningkatin bandwidth, kok ini lemot juga ya. Nah, kita hitung ya, ada hitungan seperti ini. Jadi jangan langsung terima begitu saja ya. Jadi harapan saya, karena kita sudah belajar di sini ya, mau nggak mau kita harus hitung ya. Ini intinya seperti itu. Kita punya bandwidth seperti itu. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang tadi CIR ya, kemudian yang berikutnya kita bicara tentang burst ya. Nah, kalau burst itu kita harus melihat ya, melihat dari committed burst-nya ya. Committed burst-nya itu berapa bit? Ya, tadi yang saya sampaikan. Oh, ternyata di dalam SLA itu ada committed burst-nya, misalkan di sini 1000 ya. Ya, jadi 1000 bits. Ya, di situ ada 1000 bits. Kemudian dibagi dengan 64.000 bit per second atau 64 kbps gitu ya. Jadi totalnya adalah burst-nya itu 15,6 milisecond. Oke. Nah, tadi kan 64.000 bit per second dibagi dengan 8.000 bits yang kita pakai, maka 125 milisecond. Kemudian ini baru kita baru kita kurangi. Jadi 125 milisecond yang ada di sini dikurangi dengan burst-nya, yaitu 15,6 milisecond. Maka dari total ini itu masih diberikan toleransi sekitar 109,4 milisecond. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan sebuah paket data lagi yang burst-nya adalah 1000, ya jadi kita bisa memberikan sebuah toleransi yaitu 109,4 milisecond gitu ya. Nah, ini adalah sebuah teknik perhitungannya. Kemudian saya harap nanti teman-teman bisa dicoba ya, atau dihitung sendiri ya buat teman-teman semua. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ada perhitungan rumusnya ya. Burst itu didapatkan dari CIR dikali dengan TC, di mana TC itu adalah bits sama dengan rate dikali time. Oke, nah ketika kita sudah menemukan waktu yang tadi, itu biasanya nanti kita hitung nanti hasilnya seperti itu. Nah, nanti kita akan memberikan toleransi.
Nah, ini toleransinya adalah maksimum transmisi time-nya per transaksi itu adalah 125 milisecond. Gitu ya. Ini kalau misalkan burst-nya adalah 8.000, kalau burst-nya adalah 1.000, ya nanti tinggal dihitung sini. Ya, 15,6 milisecond dan seterusnya. Jadi ini paket datanya nanti akan terpotong-potong seperti ini. Kecuali kalau burst-nya itu adalah 8.000 ya. Jadi dia nggak ada potongan-potongan kecil-kecil. Oke. Pak, nah kita kan udah tahu tuh Pak, cara berhitung dari apa namanya time burst tadi, kemudian ada bandwidth, kemudian ada penggunaan bandwidth yang akan kita gunakan untuk mentransfer data. Jadi kan kita bisa melihat apakah sudah benar ini bandwidth yang kita terima adalah 1:1. Kalau gampangnya tadi tinggal ke speedtest.net aja gampangnya. Ya, jadi nanti kalau di speedtest.net udah kelihatan tuh kalau dia tapi harus ke yang jauh ya, kutub utara atau yang lainnya silakan gitu ya, yang jauh-jauh pokoknya. Nah, itu baru kita bisa merasakan bahwa di dalam pengiriman data kita sudah sesuai dengan penyewaan internet service provider kita dengan bandwidth yang sudah kita sepakati di dalam SLA tadi. Oke. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe dari policy ya, policy algorithm itu ada yang menggunakan two color sama three color dan dual red tricolor. Ini buat apa Pak? Untuk memberikan informasi terkait dengan warna ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi ya exceeding dari traffic yang saat ini sedang berjalan. Jadi ada yang menggunakan single red two color. Ini nanti kita bicara tentang warna dari dua color itu fungsinya buat apa, kalau yang tiga color dan seterusnya. Ya, dia akan memberikan konfirmasi. Pak, nanti kalau misalkan kita sudah memberikan konfirmasi tadi, kemudian kita juga sudah mengetahui warna-warna yang tadi, nah itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia konf. Ya. Aksinya bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat CICR, kemudian nanti kita hitung di situ dan ada batasan waktu paket SAS-nya, apakah dia paket SAS-nya itu lebih kecil daripada transaksi ya, maka dia akan confirm aksinya seperti apa. Kalau dia tidak, maka dia akan melakukan exit, langsung diaksi. Atau ditolak, di drop paket, violet action gitu ya. Jadi ketika nanti dia tidak lebih besar dari TE, ya maka dia langsung di violet, ditolak atau di drop paketnya, gitu. Kalau dia juga sudah full, ya CICR ini udah full, ini yang disebut dengan window size, ya window size kita sudah full, maka dia bisa masuk ke dalam sebuah overflow yang nantinya harus di cross check lagi. Kemudian dia akan melakukan proses kondisi di sini apakah nilai paket size-nya itu lebih kecil daripada TE. Kalau dia lebih kecil maka dia akan lakukan eksekusi. Kalau dia tidak maka dia akan di drop paket. Ya, ini kalau yang untuk overflow ya. Overflow itu ketika di sebuah paket data itu dikirimkan ternyata sudah penuh ya, maka dia harus mengantri, antriannya udah penuh maka dia akan mengirimkan overflow paket. Overflow paket ini kapan terjadi? Ketika terjadi perbedaan yang namanya prosesor dan RAM. Ya, jadi kalau bandwidth-nya udah sama-sama nih, yang namanya di kantor kan bandwidth sama, nggak mungkin enggak. Ya cuma paling pembagiannya aja, pembagian dari otoritas. Kalau manajer pasti bandwidth-nya lebih gede dibandingkan dengan staf biasa dan seterusnya. Nah, ketika bandwidth itu sudah disesuaikan, ternyata ada komputer yang masih menggunakan Core i3 misalkan atau yang di bawahnya Intel Atom misalkan. Namun si pimpinan pakainya kan nggak mau yang lambat, dia pasti pakainya kalau nggak Core i9 gitu ya, ada juga Core i7 misalnya gitu ya. Dia pakai yang gen berapa sekarang, gen 11 ya kalau nggak salah. Saya nggak terlalu up to date tuh kalau untuk gen. Jadi ketika kita sudah menggunakan hal yang tadi ya automatically ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya akan internetnya cepat, sama-sama cepat, kemudian yang satu bisa lebih cepat dibandingkan dengan laptop atau PC saya, yaitu karena RAM dan prosesor tadi. Karena dia juga menggunakan ini overflow tadi
Ya, jadi ketika data itu udah sampai ternyata kepenuhan, dia di antrian. Setelah antrian udah penuh, dia pindahkan ke dalam window size. Nah, dari window size itu kalau misalkan udah penuh, ya udah, itulah yang disebut dengan nge-lag atau buffer, sehingga paket data yang diterima itu kok belum nyampe ya di saya, padahal udah gue kirim loh emailnya ke lu gitu ya, beberapa menit yang lalu, tapi kok di komputer gue belum nyampe, padahal dia lagi saat ini karena prosesor dan RAM rendah, dia buka YouTube, dia buka conference, dia buka tools-tools yang lainnya karena dia multitasking dan bisa, ya kenapa enggak saya buka gitu ya. Ternyata paket masuk ke emailnya jadi belum nyampe. Nah, kadang-kadang ini pasti terjadi. Apalagi kalau kita bicara tentang ngeprint, ya ngeprintnya itu di sharing network. Nah, itu udah yang paling annoying ya, paling menyebalkan. Jadi ketika kita mau ngeprint, bro, ada yang ngeprint nggak? Oh, nggak ada. Nah, udah baru kita ngeprint, dia kan loading tuh. Bro, sekarang gue mau ngeprint. Oke, tungguin dulu ya. Nah, tungguin tuh, ya. Ya, pada saat dia ngirim ngeprint, udah selesai. Nah, dia karena pakai Intel Atom, dia kirim. Lambat dong antrian dengan yang Core i9 misalkan. Ya Core i9 nanti nunggu sama yang si Intel Atom itu. Kalau Intel Atom itu udah selesai, baru Core i9-nya naik. Nah, itu yang paling annoying-nya. Dan sekarang sih spool itu masih belum bisa diatasi ya. Jadi kalau di internet udah bisa tuh mengatasi dengan melakukan yang namanya Windows size tadi. Kan nggak mungkin kalau kita ngeprint si A misalkan dari komputer Intel Atom, si B dia dari komputer Core i9, si A misalkan ngeprint tentang budget keuangan bulan Oktober, yang si B dia ngeprint budget keuangan bulan November misalkan. Nah, itu keluarnya kemungkinan besar ya nungguin. Ya, yang bulan November misalkan yang terakhir ya, karena dia komputer B tadi menanyakan dan seterusnya, ya udah kita nungguin lama. Kecuali kalau misalkan komputer B-nya didahulukan. Nah, ini yang belum ada ya di dalam spool untuk sharing network itu. Harusnya dia berpikir mana nih yang paling cepat dikerjakan, karena prosesornya itu cepat gitu ya, mengirimkan paket data juga cepat, sehingga yang lama ini dimasukin ke Windows size gitu. Tapi kan nggak begitu, nggak bisa, kita harus antrian sampai cepat, first in first out ya, nggak bisa pakai preemptif ya. Itu kalau teman-teman belajar arsitektur organisasi komputer, itu ada perhitungan namanya preemptif. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita cut karena dia terlalu lama kerjaannya, dia kerjakan dulu yang paling cepat. Karena dia prosesor dan RAM-nya paling tinggi, maka proses kerja paling cepat dialah yang akan melakukan proses itu. Makanya kadang-kadang kalau kita buka di Windows, misalkan di prosesornya bukan Core i3 ya, jadi Hyper-Threading Pentium 4, itu kelihatan tuh. Jadi kita buka Microsoft Word, yang satu lagi buka Notepad, walaupun Microsoft Word kita buka pertama, Notepad akan muncul duluan. Kenapa? Karena ada tindakan preemptif di situ. Jadi dia tidak melihat first in first out lagi, gitu ya. Siapa yang pertama kali dibuka ya belum tentu dia muncul duluan. Tapi kalau misalkan dia pakai first in first out, ya Notepad paling lama munculnya. Padahal kan Notepad tidak membutuhkan RAM dan prosesor yang cepat, maka Notepad akan terbuka duluan dibandingkan dengan kita membuka Microsoft Word. Nah, itulah namanya multitasking. Dan yang canggihnya lagi di Core i7 ya, dan di Core i9 saya belum tahu. Di Core i7 itu dia tidak membebani semuanya ke prosesor, tetapi semua beban itu dipindahkan ke RAM. Maka dari itu internet kita yang saat ini sedang boomingnya internet sekarang 30 Mbps bisa di rumah. Zaman dulu itu tadi 64 kilobit per second. Jadi kalau kita mau pakai internet, ya yang 64 kilobit per second tadilah yang akan kita gunakan. Bayangin, di bawah dari 1 Mbps loh, 64 kilobit per second. Itu kalau buka YouTube udah nggak bakal kebuka tuh ya, sampai 3 hari 3 malam. Karena YouTube sekarang kan bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam. Kalau zaman dulu YouTube itu paling lama 3 menit, paling lama, dan itu bukanya juga lamanya bukan main. Ya, maka dari itu internet zaman dulu dengan internet zaman hari ini ya sangat berbeda ya, bumi dan langit. Maka dari itu jadi teman-teman di sini harus aware ya. Jadi jangan selalu kalau ketika internetnya lemot dan lain sebagainya langsung tuh teman-teman
mindsetnya langsung ke ganti atau tambah bandwidth, itu udah pasti itu ya. Jadi minggu lalu sudah disampaikan juga. Oke, nah ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia akan melakukan apa namanya ya. Nah ini akan melakukan confirm. Dia confirm, dia akan di drop paket. Kalau dia lebih besar, maka dia akan di drop. Kalau dia lebih besar dari Kalau tidak lebih besar dari TP, maka dia akan dilakukan eksekusi. Kalau dia tidak lebih besar, masih di bawah dari B, ya dia akan konfirmasi, langsung dilakukan action. Ini sama. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang keamanan di dalam quality of service, ya automatically ya di dalam quality of service ini, keamanan ini akan membawa dampak terkait dengan traffic. Ya, ini nggak menutup kemungkinan bahwa ketika kita membuat sebuah keamanan tingkat tinggi, ya ini selalu saya udah bicara nih, mungkin di kelas ini belum. Yang namanya keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi semakin aman, kenyamanannya semakin berkurang. Kok bisa gitu Pak? Ya bisa. Jadi gini, semakin tinggi tingkat keamanan, maka semakin rendah tingkat kenyamanan. Kenyamanan itu kemudahan. Kenapa Pak bisa semakin rendah? Karena semakin tinggi keamanannya, maka tingkat kenyamanannya itu pada saat kita melakukan proses pengecekan saldo kita misalkan di bank BCA, kita mau ngecek nih saldo BCA saya ada berapa. Kalau kita pakai mobile banking, itu kita tinggal masukin password, enter, kita tinggal cari balance kita, enter, kelihatan tuh. Oke ya. Tapi kalau saya pribadi itu nggak pernah percaya dengan yang namanya mobile banking. Sampai orang bank BCA-nya sampai ngotot ke saya, Pak, Bapak kalau mau pakai token, itu harus transaksinya sekarang itu di atas dari 150 juta. Kalau transaksi Bapak di bawah dari 150 juta, itu disarankan Bapak menggunakan mobile. Saya bilang, ini saya punya token, tapi Bapak bikin tokennya tahun 2014 ke atas. 2014, belum di tahun 2020 seperti saat ini. Token itu sudah tidak dibuat lagi untuk transaksi di bawah dari 150 juta. Waduh, bayangin ya, kenapa sekelas Bank BCA memberikan token hanya di transaksi di atas dari 150 juta. Berarti Bank BCA tidak bertanggung jawab sepenuhnya ketika terjadi kehilangan uang Anda di mobile banking. Maka sampai dengan detik ini saya nggak pernah menggunakan mobile banking di Bank BCA. Kenapa? Dimanapun juga saya nggak pernah pakai. Ya, jadi mobile banking itu hanya di uang saya yang cuma numpang lewat. Artinya datang gaji langsung habis. Jadi ibaratnya jangan sampai gitu ya. Jadi ketika gaji masuk ke bank saya, nah itu ada mobile banking. Kemudian langsung saya transfer ke yang lain, selesai. Jadi kalaupun nanti mobile banking saya tiba-tiba dihack dan lain sebagainya, ya uangnya cuma segitu gitu ya, atau bahkan sekarang udah nol, udah nggak ada uang. Ya, tapi kalau untuk transaksi saya semuanya, saya pakai token. Apa itu token? Ya dari Bank BCA itu ada token. Jadi ketika kita mau cek berapa isi tabungan saya, itu saya harus masukin token. Jadi saya dalam klik BCA, saya masukin username dan password, saya nggak cuma masukin password aja, ada username dan password. Setelah itu, saya kalau mau transaksi transfer uang, itu harus buka token. Token saya harus masukin passwordnya juga. Setelah dimasukin password, nanti ada angka tuh yang unik. Ketika kita klik, nanti masukin ke dalam internet banking, setelah masukin situ nanti muncul angka itu dimasukin ke token. Nanti token itu setelah selesai kita tekan enter, dimasukin, baru dia muncul angka yang berikutnya. Nah, angka yang berikutnya itu baru dimasukin ke internet banking kita. Baru kita klik, misalkan transfer. Setelah ditransfer, kita harus memasukkan token dulu lagi. Di transaksi yang sama itu, masukin dulu yang baru, setelah itu baru kita transfer, baru bisa ke transfer. Jadi ada 3 kali proses. Tadi yang saya bilang, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. 3 kali proses masukin angka yang secara unik, ya, untuk mentransfer cuma 25.000 atau 10.000. Tapi aman. Nah, saya lebih memilih itu dibandingkan saya menggunakan mobile banking. Saya cuma tinggal masukin password, saya tinggal masukin MPIN, selesai, langsung kekirim. Nah, cuma pada saat kita kekirim, kita pakai WiFi,
Nah, saya pasang phishing di situ. Nah, pada saat Anda memasukkan password segala macam, password Anda sudah saya phishing di situ. Kemudian Anda memasukkan MPIN kan misalkan dari password yang udah selesai. Suatu saat saya incer orang itu, oh orangnya ada di sini, ya udah kita tinggal masukin, oh ternyata ID perbankannya sekian, ini sekian, nomor emailnya sekian, ini sekian, udah kita tinggal foto di dia. Ya, kita cari angle yang tepat gitu kan, mukanya dia di mana, ya kita belaga-belaga aja selfie, ketemu muka dia. Udah dapat semuanya, udah passwordnya udah dapat, MPIN-nya udah dapat, selesai hidup kita. Atau yang paling gampangnya kita bikin phishing dengan menggunakan aplikasi APK. Silakan Anda mendapatkan bonus ketika Anda mengklik gambar berikut ini dan berikan komentar yang positif. Anda akan mendapatkan bonus sekitar 1 juta rupiah. Wah, kita tertarik dong. Ada duit 1 juta, kita klik, ternyata APK. Dimasukin semua transaksi yang ada di dalam mobile banking Anda. Saya pindah bukukan ke transaksi saya dengan sepersekian detik. Setelah itu dari buku itu langsung saya transfer ke rekening yang lainnya yang dari bank itu pasti tidak akan bisa dilacak. Nah, selesai. Gampang kok. Nah, itu maka dari itu saya nggak pernah mau yang namanya membuat atau menggunakan mobile banking. Even mahasiswa saya, teman dekat saya, bahkan Pak Boy yang ada di Udira, itu tetap saya nggak akan mau bikin mobile banking. Ya, jadi kalau orang-orang yang udah tahu network security, kemudian cyber ops, kemudian ada cyber security, orang yang udah paham di situ, pasti dia nggak akan mau pakai mobile banking. Bahkan ada dosen saya, dan sekarang jadi sahabat saya juga, dia itu nggak mau pakai WhatsApp. Mungkin karena dia nggak mau berhubungan dengan orang-orang, dan ternyata saya lihat di WhatsApp itu banyak beberapa iklan phishing ya. Jadi wah Bapak selamat, ini ada undangan dari Dikti mengatasnamakan rektor dari Universitas Undira bahwa Bapak diundang di Dikti dengan biaya sekian puluh juta, itu ditanggung oleh Dikti, silakan hubungi nomor sekian. Nah itu malas tuh dia tuh kayak gitu tuh. Akhirnya di gitu kan, silakan masukkan nomor rekening Anda Pak, nanti transfernya ke sini dulu ya. Loh kok saya dapat uang, oh saya harus transfer uang ke Anda. Nah gitu, jadi dia malas tuh. Jadi kalau lu mau hubungin gue lewat email atau lewat telepon, selesai, atau SMS ya. Jadi ada dosen yang seperti itu, udah nggak percaya lagi dengan teknologi yang mudah, karena tadi yang saya bilang ya, keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin mudah, maka semakin rentan. Semakin sulit, maka dia semakin aman. Udah, selesai. Jadi kalau kata orang, oh, ini kemudahan dan lain sebagainya, itu kemudahan buat Anda untuk membobol rekening saya. Tapi kan mereka nggak mau ngomong kayak begitu. Bahkan saya beberapa hari yang lalu sempat berdebat gitu di Bank BCA. Ya saya maunya hanya untuk akhirnya dia mengizinkan saya kan tetap masuknya ke ke klik BCA, cuma saya nggak bisa transfer, udah nggak ada masalah, yang penting istri saya nggak pakai mobile banking, saya bilang. Kalau nggak pakai mobile banking kan, kalau istri saya dapat ini dia misalkan lagi minum obat Herbalife, harganya murah, diskon 80%, silakan klik ini. Nah ternyata APK, pada saat diklik, wah internet bankingnya dia, mobile bankingnya langsung pindah tangan. Ya, jadi kalau menurut saya itu intermezzo aja ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai nanti kita bicara tentang security semakin semakin memudahkan, semakin indah di hidup kita, ternyata itu salah ya. 100% itu adalah kesalahan. Gimana dong memanfaatkannya? Kita mau memanfaatkannya, cuma tadi saya bilang, kita memanfaatkannya ketika uang kita tidak terlalu banyak di sana gitu ya. Kalau misalkan kita lumayan nih buat pakai carry aja. Kalau mobile banking kan bisa pakai carry, kalau internet banking nggak bisa pakai carry gitu ya. Kita harus transfer, harus buka token, ribet ya. Tapi hal-hal yang seperti demikian ya, kita tinggal atur aja. Ini mana uang yang banyak ini yang tidak boleh ada orang lain bisa bobol, mana uang yang setiap hari kita gunakan. Jadi ya itu kita atur-atur aja ya, karena
Bank BCA terus terang ya, sekelas Bank BCA tidak berani untuk memberikan apa namanya kenyamanan tingkat tinggi tadi, nggak berani ya untuk mobile bankingnya ya, untuk mobile bankingnya. Jadi untuk transaksi di bawah 150 juta ini dipertanyakan gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, tapi terserah nanti teman-teman silakan berpikir sendiri mana yang benar atau tidak. Kalau memang seandainya Bank BCA bilang, oh ya udah token, tinggal bikin token aja, nggak usah lah pakai repot-repot lah, gitu kan? Ya harusnya dia langsung keluarin dong. Kalau memang dia mau mengamankan seluruh nasabah, tapi kan enggak, gitu ya. Jadi nasabah yang transaksinya di atas 150 juta baru boleh pakai token. Saya udah pakai token dari tahun 2009. Ya, jadi saya udah pakai token itu sendiri. Oke, nah itu intermezzonya. Jadi silahkan nanti teman-teman untuk berpikir 2 atau 3 kali lagi untuk menggunakan mobile banking yang teman-teman saat ini mungkin gunakan, gitu ya. Jadi kalaupun nanti digunakan, tetap digunakan dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan pernah mengklik di WhatsApp itu apapun ya, foto apapun. Jadi misalkan ada keluarga, kemudian foto keluarga, kemudian silahkan diklik ya, ini adalah arisan keluarga kita, foto-foto dan lain sebagainya. Diklik, kena juga itu kita. Ternyata itu bukan keluarga kita. Itu banyak yang kayak gitu. Ya, itu namanya virus APK ya, kalau ada orang-orang yang bilang di sini. Jadi ketika kita klik foto atau kita klik yang lainnya, ternyata di belakangnya ada APK. Nah, APK itu adalah yang mengambil uang dari mobile banking Anda. Oke, lanjut. Ya, kemudian tools dari policy ini ya, di situ ada cuma 3 ya, tadinya ada ada konfirmasi, kemudian exceeding ya, kemudian ada violating. Oke. Nah, kemudian di dalam policy ini yang harus diperhatikan. Nah, ini contoh nanti bisa dimasukkan ke dalam komen. Sebenarnya komennya udah pernah kita kita gunakan ya di minggu yang lalu untuk kita menggabungkan sebuah perintah komen di dalam grouping ya. Nah, di situ nanti policy ada save ya. Jadi nah ini dia. Kan kita bikin kelas ya. Ada kelas 1. Nah, ini policy-nya apa? Ya, confirm, action, transmit, exit, action drop, gitu ya. Nah, ini kalau dia, ini 1 juta bit ya, BPS ya, bit per second. Ya, jadi kita bisa pakai bisa pakai kalau dia sudah mencapai delay IR-nya itu adalah 1 juta lewat dropping. Ya, kalau dia masih berada di batas dan lain sebagainya, ini kita bisa menggunakan confirm action. Jadi kita bisa kirimkan. Lewat daripada itu, dropping, gitu ya. Itu yang ngatur kita sebenarnya, QoS ya, quality of service. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, Pak, harus hitung dulu nggak? Yang nggak harus hitung lagi, Pak ya. Ini pakai perasaan aja, kita anggap aja kita sudah mengetahui perhitungannya, jadi kita tinggal masukkan di sini. Begitu. Oke, nah ini kalau di sini ada yang dropping, kemudian ada yang seperti tadi confirm, kemudian ada yang beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini selain QoS ya, quality of service kita, itu shaping ya, shape-nya yang harus kita gunakan, karena di dalam shape ini kita nggak hanya nggak hanya kita bicara tentang bandwidth dan jitter ya. Jadi dia bisa memastikan bahwa semuanya itu bisa kita gunakan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan polis dan SEP. Ini nanti bisa dicoba ya buat teman-teman di rumah kayak di sini. Nah, selesai di sini. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ini soal yang pertemuan minggu lalu yang tugas polisi sama class map itu, class map.
Iya. Itu cara pengujiannya gimana ya Pak? Karena waktu saya coba dan pakai Wireshark di tengah-tengah, nggak kedetek. Hmm. Gimana? Nggak kedetek. Halo? Iya Pak, trafficnya nggak Ya. kedetek untuk mengetahui bahwa polisinya udah bener atau belum. Oh, jadi ketika teman-teman sudah melakukan konfigurasi, bagaimana cara mendeteksinya? Apakah polisinya ini sudah berjalan atau belum di dalam QoS ya? Quality of Service-nya gitu ya? Iya betul Pak. Nah, itu harus misalkan kita melakukan QoS-nya itu dengan protokolnya apa? Misalkan FTP. Berarti automatically Arif atau teman-teman semua harus menggunakan pengiriman protokol FTP. FTP terlebih dahulu di situ sehingga apa namanya QoS itu baru terlihat ya di dalam Wireshark, bisa menggunakan Wireshark tadi. Atau kalau kita kan pakai ini ya, pakai ini ngetesnya pakai apa dulu nih? Pakai tracer atau pakai Genestry atau pakai apa tuh yang baru? Pinet Lab. Saya pakai tracer Pak. Pinetlab. Iya. Nah, kalau pakai tracer ke Wireshark-nya itu kan nggak bisa connect. Iya itu dia Pak. Jadi Beda. Iya. pas coba tes FTP nggak kedetek traffic FTP-nya. Iya. Jadi FTP itu dipakai tracer sama FTP yang di VNet Lab beda. Nah, kalau memang mau dicoba di tes, itu pakainya coba di VNet Lab. Kalau dipakai tracernya itu, cara ngeceknya nggak seperti itu. Kita bisa ngelihat di masuk ke dalam interface QoS-nya. Jadi nanti pada show QoS, show QoS services, nah itu nanti akan muncul tuh. Begitu. Jadi dilihatnya nggak bisa di Wireshark, karena Wireshark dengan pakai tracer berbeda. Begitu. Jadi kita kalau untuk di apa namanya di pakai tracer ya kita cuma bisa di show aja. Show, kemudian dari services QoS-nya, nah nanti di situ ada traffic yang berjalan di situ. Baru terlihatnya di situ aja. Tapi nggak bisa terlihat seperti Wireshark yang secara detail. Kalau kita mau ngecek di Wireshark mau nggak mau kita pakai VNet Lab atau pakai Genestry. Nah itu baru kelihatan tuh kayak gitu. Kalau pakai Wireshark ya. Tapi kalau QoS-nya dipakai tracer, ya kita cuma bisa ngelihatnya di show run kayak tadi itu. Ada show run, ada show IP interface brief, kemudian ada show fast Ethernet 01, ya. Show interface fast Ethernet 01 enter. Nah, itu baru bisa terlihat di situ. Tapi kalau untuk yang di tempat yang lain kita nggak bisa ngelihat. Gitu Arif. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Beda ya? Siap, sama-sama. Jadi beda sama yang Wireshark. Makanya di QoS ini kita hanya bisa melakukan konfigurasi untuk real case-nya. Ya mau nggak mau kita ada router sebenarnya atau ada router lah yang paling ini ya. Jadi ada router sebenarnya, kemudian kita setting FTP di sana dan seterusnya. Baru nanti kita pakai Wireshark yang seperti Arif sampaikan tadi, baru kita bisa masukin. Atau ya tadi kita pakai VNet Lab. Nah, saya juga belum pernah pakai VNet Lab nih. Ya, jadi informasi dari Pak Boy katanya mau diinstalin server VNet Lab. Ya, saya tinggal tunggu aja. Jadi kalau misalkan itu bisa, wah enak nih QoS, kita bisa kita tes di situ pakai Wireshark, betul Arif gitu. Nah, jadi kita bisa ngecek bener kan nih QoS yang udah kita setting di sini, kemudian sudah bisa berhasil belum untuk quality of service-nya di dalam menjalankan traffic di monitoring traffic di router yang sesungguhnya dengan menggunakan VNet Lab tadi. Gitu Arif. Kalau udah jadi boleh nih nanti kita sharing-sharing di sini ya teman-teman semua. Mungkin karena kan aksesnya saya belum dapat nih untuk yang ke VNet Lab yang ada di Universitas Undira ini. Jadi kalau ada nanti bisa sharing-sharing teman-teman di sini, atau bisa di sini ada teman-teman yang ngoprek juga di Undira dengan VNet Lab-nya, boleh ya nanti bisa di-sharing di sini biar teman-teman semua yang lainnya juga bisa mengetahui itu semua. Oke? Ya, silakan Ibnu. Hmm.
Oh, oh, boleh. Next time kali ya. Nanti saya tinggal koordinasi dulu sama Pak itu ya. Saya juga terus terang Pinat Lab baru dengar dari Pak Boy gitu ya. Namun untuk konfigurasi semuanya katanya masih sama dengan konfigurasi di router pada umumnya. Nah, cuma nanti kalau memang udah jalan, nanti saya tinggal konfirmasi ke Pak Boy, mungkin nanti kita bisa apa namanya, bisa atur waktu mungkin ya di jam kelas kita ini kalau memang ada kelas kosong ya kita coba tes gitu. Boleh tuh idenya. Good. Ya, terima kasih tadi siapa tuh? Ibnu ya? Iya. Boleh tuh Ibnu. Iya. Nanti biar teman-teman semua bisa 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 mengetahui secara real case dari quality of service kita. Oke, tuh, cakep. Oke, ada lagi yang lain? Saya absen dulu ya. Muhammad Rian. Hadir, Muhammad Pak. Rian. Oh, Hadir, Pak. Oke. Ahmad Rizik. Hadir, Pak. Ahmad Rizik. Febriansah. Ya, hadir, Pak. Febriansah. Ya, Fendi Chandra. Hadir, Pak. Fendi Chandra hadir. Muhammad Yudiansyah. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Maula Reza. Maula Reza tidak hadir. Ricky Susanto. Ricky Susanto tidak hadir. Abi Ramadan. Abi Ramadan tidak hadir. Wah, banyak nih yang hadir. Kerja mungkin. Aldi Rivaldi. Hadir, Aldi Pak. Rivaldi hadir. Krisna Zega Hadir, Pak. hadir. Kamu kemarin nggak masuk kenapa? Krisnawati Zega Yang hadir nggak ya kemarin? yang Mata mana, Pak? Yang kuliah, scripting. ya scripting. Itu saya lagi di jalan, Pak. Saya juga lupa. Oh, Maaf ya, Pak. iya iya. Oke, Muhammad Nuh Yesaya Hadir, Pak. hadir. Oke. Rizky Akfi. Hadir, Pak. Rizky Akfi ada. Yuda. Hadir, Pak. Yuda hadir. Yuwana Clara. Yuwana Clara tidak hadir. Lydia Bunga. Hadir, Pak. Oke. Ibnu Muzakir. Hadir, Pak Lydia. Ya. Sudah. Oke. Absen. Ibnu Muzakir. Hadir. Rifki Ramdhani. Rifki Ramdhani tidak hadir. Eka Safari hadir. Arif Rahmadi Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rahmadi hadir. Bentar hadir. Robi Hadir, Pak. Rosa. Ya, bentar. Robi Rosa tidak hadir. Muhammad Ray. Muhammad Ray ini kemarin hadir nih. Muhammad Ray tidak hadir. Muhammad Dede Anggi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Fakih Hadir, Pak. hadir. Gerlan. Hadir, Pak. Hadir. Gerlan kemarin kenapa nggak masuk Gerlan? Masih dirawat di rumah sakit, Pak. Nggak Oh, sempat gitu. iya, ntar saya absenin dulu ya. Berarti sakit ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ahmad Segi. Ya. Ahmad Segi. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Saya screenshot dulu ya teman-teman.
buat bukti ini sudah 1, 2, 3. Sebentar, saya. Jadi Gerlan sakit ya. Bentar Gerlan. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Kalau tidak ada, seperti biasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufik. Ada Eka, silakan Eka. Itu Pak yang otomasi Ansible. Oh iya, Dia di chapter tuh dia di untuk lab terakhirnya itu selalu pas ya Pak ya? Apa memang seperti itu ya Pak ya? Untuk grade-nya. lab. Oh, kalau untuk chapter yang terakhir maksudnya gimana nih? Oh, ada pas. Pas gimana maksudnya? Iya. Pas di grade-nya itu, grade playbook reviewernya itu dia pas semua Pak, sesuai saya rubah dikit ataupun saya ikutin yang di modul itu masih pas ya Pak. Itu emang seperti itu atau gimana ya Pak ketentuannya? Ya. Memang seperti itu, betul. Memang seperti itu. Nanti untuk real yang sesungguhnya ya, nanti kan itu kan baru belajar ya Eka ya. Baru belajar. Nah, nanti itu kan screenshotnya dimasukkan, kemudian Eka nanti sintaknya itu diketik ulang di bawah dari screenshot, kemudian Eka nanti jelaskan. Nah, kenapa itu bisa pas? Ya, Eka harus cari tahu tuh, kok itu bisa pas ya dengan sintak ini, nanti efeknya kemana, kenapa itu bisa pas, itu yang harus dicari. Tapi nanti di exercise sebenarnya itu nanti di terakhir, di modul yang terakhir, itu baru tuh, bener-bener nggak ada pas langsung. Jadi kalau salah ngoding ya pasti nggak pas. Gitu. Ya, Eka ya. Ya, saya kirain harus sukses gitu Pak, makanya saya cari-cari dari kemarin nggak ketemu gitu. Oh, enggak. Oke ya. Sip. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.